Derap Castra, melangkah bersama, membana di udara. Halo Sobat Castra, kenalin, aku Frida, salah satu podcaster yang ada di SMA Negeri 1 Pati. Nah, di episode podcast kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih, karena dia bukan cuma siswa biasa di SMA Negeri 1 Pati, tapi juga seorang paskibraka provinsi tahun 2024 yang mewakili Kabupaten Pati dan juga SMA Negeri 1 Pati. Tentunya dia punya pengalaman banyak nih, dan pengalamannya seru-seru. Langsung aja kita sambut. So, welcome Kak Casya. Halo Kak Casya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke. Kemarin kan habis jalan PSAS ya. Kira-kira gimana Kak hasilnya? Memuaskan? Ya, Kak. Okay. Soalnya nggak di guru. Ya. Oh iya. Mungkin buat pertama-tama Kak Casya bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman biar tahu. Halo semuanya, perkenalkan aku Noverika Casya Cahyadi, merupakan Paskibraka Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, perwakilan dari SMA Negeri 1 Pati dan Kabupaten Pati. Oke, Kak Casya ini kan sebagai Paskibraka Provinsi ya. Kira-kira apa sih yang membuat Kak Casya tertarik untuk mengikuti seleksi Paskibraka? Apakah ada dorongan dari orang tua, atau dari diri sendiri ingin mencoba hal baru, atau dari ekstra atau yang lain? Nah, untuk aku tertarik dalam dunia paskibraka ini tentunya baru-baru ini, baru awal kelas 10, Kak. Jadi waktu kecil itu memang sebenarnya udah mempunyai impian ingin menjadi seorang paskibraka. Tetapi kayak aku merasa seorang paskibraka kan itu harus perfect gitu. Harus tinggi, harus semuanya harus perfect. Itu membuat aku kayak aku nggak mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi waktu kelas 10 itu awal SMA itu aku melihat ada kakak kelasku yang menjadi seorang paskibraka gitu. Nah, berawal dari situ aku mulai tertarik dan mengikuti organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Pati, yaitu organisasi Gastra. Oke. Karena setahu kan waktu SMP Kak Casya itu kan atlet renang ya. Tiba-tiba pas aku masuk SMA, tahu Kak Casya tuh sebagai Paskibra Provinsi tuh kaget sih, keren banget. Iya, Kak. Nah, pasti untuk menjadi Paskibra kan ada seleksinya ya, Kak. Itu kira-kira ada apa aja sih tahapan seleksinya? Nah, di seleksi Paskibraka sendiri ini ada 5 tahap seleksi, Kak. Jadi yang pertama itu ada seleksi TWK, kayak tes wawasan kebangsaan. Jadi di situ wawasan kebangsaan kita mengenai bangsa Indonesia, Pancasila atau Undang-Undang Dasar itu semuanya diuji di dalam situ. Nah, untuk yang seleksi kedua itu ada seleksi tes intelijensi umum. Nah, di mana itu merupakan tes seperti psikologi. Jadi nalar kita gitu. Itu tesnya di mana, Kak? Kalau untuk yang kabupaten atau provinsi? Kabupaten dulu. Kalau untuk kabupaten di kantor koperasi itu yang depan. Oh iya. Nah, menurut Kak Casya itu tes apa yang paling susah dilewatin pas waktu di kabupaten dulu? Waktu di kabupaten itu tentunya pada saat tes fisik. Jadi di tes fisik sendiri itu kan ada banyak ya, Kak. Ada seperti lari. Nah, lari itu kan harus 12 menit itu dapat berapa putaran gitu di lapangan Joyokusumo. Nah, setelah lari itu pastinya ada push up, sit up, back up, bahkan ada shuttleran. Jadi kayak push up, sit up, back up itu 1 menit nanti dapat berapa? 1 menit? Iya. Wow. Nah, lama seleksi tuh Kak Casya ada ikut les gak? Kayak les fisik gitu, kayak Monster Joyo atau apa gitu? Enggak, Kak. Jadi itu semua untuk persiapan ke seleksi itu ada dari gastranya sendiri. Jadi gastra itu kan istilahnya itu mengarahkan kita untuk menuju seleksi itu seperti apa, kayak seperti latihan rutin setiap hari itu selalu fisik, lari, dan lain-lain seperti itu. Berarti kalau dari Gastra sendiri itu kan ada seleksi Paskibra nih, biasanya kan diumumin. Itu dari Gastranya milih atau kita sendiri yang pengen ikut gitu? Kalau untuk tahun ini itu kemauan diri sendiri. Nah, selama seleksi, apa tantangan terbesar yang Kak Casya rasakan? Nah, untuk tantangan terbesar itu seperti mental.
Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita seleksi, kalau kita tidak mempunyai mental yang kuat, nah Iya, kita kan pastinya itu akan melihat lawan-lawan kita iya terlebih down dahulu. gitu ya Ya. langsung. Nah, biasanya itu waktu awal seleksi, kita kan akan melihat lawan-lawan kita itu seperti apa, kan? Kalau kita tidak memiliki mental yang kuat, kita akan down di situ, gitu. Oh. Terus aku tuh pernah lihat waktu dulu IGS-nya Kak Casya tuh kan ada kayak Kak Casya tuh lagi lari, sit up, push up gitu. Terus ada tulisannya nama Casya siapa gitu. Terus dari Kabupaten Pati tuh masuknya. Nah, itu salah satu syarat untuk apa ya, Kak? Untuk kegiatan sehari-hari selama sudah diterimanya di Paskibraka provinsi. Oh, berarti Jadi, latihan waktu di provinsi itu kita di Pati atau di Semarang? di Semarang. Oh. Terus bagaimana pengalaman pertama kali Kak Casya latihan di provinsi? Apa yang paling berbeda dari rutinitas sebelumnya? Nah, sebelumnya aku waktu latihan di provinsi kan mengikuti latihan dulu di kabupaten. Nah, kalau di kabupaten kan tentunya cuma latihannya setengah hari. Tapi kalau di provinsi itu kami itu di apa ya, istilahnya di karantina selama menuju tanggal 17 Agustus. Jadi di karantina di sebuah satu tempat. Nah, di mana kalau apa kita itu semuanya bareng-bareng saling kerjasama gitu. Kalau untuk latihan pertama di provinsi itu memang sangat terasa berat. Karena di situ harus benar-benar disiplin, bertanggung jawab, dan harus mandiri. Iya. Setahu aku kan kalau tim Paskibra tuh ada namanya ya, Kak. Nah, waktu angkatan Kak Casya tuh namanya apa? Namanya itu Arkana Satria Dharma. Oh, keren ya. Iya. Nah, boleh dijelasin nggak sih, Kak, gimana bedanya antara latihan di provinsi dan kabupaten? Oke. Kalau di latihan di kabupaten itu kayak menekankan apa ya, Kak? Fisik sama PBB juga. Jadi tapi latihannya di kabupaten ini itu apa? Cuma setengah hari gitu. Oh, terus berarti kan tadi kan katanya di karantina. Itu berarti setengah hari terus setengah harinya ngapain? Itu yang provinsi. Oh, ini yang kabupaten dulu. Iya. Oh iya ya. Kalau yang di kabupaten kan cuma setengah hari, setelah itu langsung pulang ke rumah masing-masing. Tapi kalau untuk di provinsi itu apa diwajibkan setiap pukul 5 pagi itu selalu bangun untuk melakukan olahraga pagi. Iya. Setelah itu dilanjutkan bersih-bersih dan latihan itu sampai pukul 5 sore. Kayak gitu yang latih biasanya dari siapa, Kak? Dari TNI atau Polri gitu. Oh. Terus waktu latihan nih, pernah nggak Kak Caca tuh ngerasain ada momen yang kayak, wah ini tuh nggak bakal bisa terlupakan di hidupku gitu? Ada, Kak. Apa? Waktu di provinsi. Iya, waktu di provinsi. Nah, itu pada saat dimana itu latihan hari ke-3 atau ke-4 gitu, lupa aku. Nah, itu hasil latihan pada hari itu tuh kurang memuaskan. Jadi, kami semua disuruh untuk guling-guling di lapangan di Simpang 5, di alun-alun Simpang 5 Semarang itu. Jam berapa Kak itu guling-gulingnya? Sore setelah latihan. Kalau siang kan panas banget ya. Terus kan setauku waktu kalau aku lihat Paskibra gitu ya Kak, itu kan kalau ada biasanya tuh malam di mana itu biasanya pada foto-foto gitu pakai seragam Paskibra terus ada mamahnya. Ada mamahnya sama ayahnya itu termasuk apa Kak? Itu waktu selesai melaksanakan tugas. Jadi pada tanggal 17 Agustus malam. Itu di mana ada malam pertemuan untuk orang tua dan anaknya. Jadi kan kami itu di apa ya? Istilahnya di karantina selama 14 hari kan tanpa orang tua. Tanpa HP atau enggak? Tanpa HP juga. Jadi memang benar-benar di situ tuh harus apa ya? Melakukan kegiatan bersama-sama Untuk tanpa mengikat chemistry iya, gitu ya. gitu. Nah. Terus waktu Kak Casya tampil di provinsi itu, kira-kira ada yang Kak Casya tuh ngerasa nggak memuaskan gitu atau gimana? Sebenarnya ada, Kak. Apa? Bisa diceritain nggak nih? Iya, kan itu aku tampil di barisan 17 pagi. Oh, Ya kan di Paskibraka itu ada 3 ya, ada 2. Nah, ada 2 dalam barisan, ada yang barisan 8 sama yang barisan 17. Nah,
Itu waktu di provinsi itu aku ada di barisan 17 pagi. Nah, kenapa kurang memuaskan? Karena pada saat itu sorenya aku nggak main, Kak. Oh, kenapa? Karena itu apa ya? Jadi bergantian gitu, Kak. Oh, bedanya barisan 8 sama 17 itu apa? Kalau barisan 8 itu yang melaksanakan pengibaran bendera. Kalau Oh, untuk yang 17 kan pasukannya saja gitu. oh yang mengiring gitu Iya, ya, yang yang di belakang mengiring. itu ya. Iya. Nah, tadi kan Kak Casya di SMA itu kan ikut organisasi Gastra ya. Iya. Mungkin boleh diceritain sedikit Kak, gimana sih Gastra itu latihannya buat kayak Kak Casya ini kan join Gastra dan bisa jadi paskibraka provinsi. Itu kira-kira gimana sih cara Gastra ngelatihnya dan siapa yang ngelatih kayak gitu? Nah, untuk Gastra sendiri ini latihannya setiap sore ya, Kak. Setiap selesai pulang sekolah. Jadi selalu disempatkan untuk berlatih fisik seperti apa ya, tadi seperti lari, push up, pokoknya yang semua yang berhubungan dengan seleksi paskibraka itu sudah dilatih sebelum seleksinya itu dimulai kayak gitu. Yang Nah, latih? yang latih tuh dari kakaknya sendiri. Jadi kan Oh, kakaknya kan banyak juga yang iya. lolos jadi paskibraka gitu. Jadi punya pengalaman lebih yang disalurkan untuk adik-adiknya. Oh, pasti kan kalau aku lihat teman-temanku gitu ya Kak, kalau di Gastra itu kan pasti kayak biasanya kalau kita kurang apa gitu kan pasti ada evalnya. Nah, gimana sih pas Kak Casya masuk Gastra pertama kali nih? Terus misal ada di eval gitu gimana rasanya? Nah, waktu awal itu memang sebenarnya aku nggak kuat, Kak. Nggak kuat karena sering dieval, sering disuruh push up gitu kan. Sebelum-sebelumnya kan aku nggak pernah olahraga yang berhubungan dengan fisik-fisik gitu, Kak. Jadi kan waktu aku masuk Gastra, pastinya kan dieval terus itu. Oh iya, itu Soalnya membuat mental kita tuh ya jadi jadi banget ya. mentalnya jadi terbentuk banget Iya. gitu. Nah, jika ada yang ingin mengikuti jejak Kak Casya untuk menjadi paskibraka, apa saran utama yang harus mereka tahu? Nah, yang pastinya itu jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Karena kalau kita tidak ingin mencoba, kita tidak akan mempunyai pengalaman yang berbeda dalam hidup kita. Nah, selain itu, kita harus juga mempunyai semangat atau niat istilahnya. Ketika niat itu disertai dengan usaha, pasti keinginan kita akan tercapai gitu. Dan jangan lupa untuk selalu latihan dengan konsisten. Oke. Nah, tadi kan Kak Casya bilang ya, latihan dengan konsisten. Nah, itu cara Kak Casya latihan dengan konsisten. Pasti kan setiap orang tuh punya rasa, kadang kan ada rasa males gitu ya, Kak. Nah, gimana sih cara Kak Casya tuh apa ya melawan rasa malas itu gitu? Nah, itu sebenarnya memang kalau kita udah ada niat, kita itu semua akan terlaksana. Ketika kita tidak ada niat, kita juga menyepelekan hal yang kita inginkan seperti itu. Oke, ini kita kembali lagi tadi ya, Kak. Nah, Kak Casya itu kan tadi kan ikut seleksi paskibraka kabupaten. Nah, dari kabupaten ke provinsi itu pengumumannya itu gimana, Kak? Oke, kalau untuk di kabupaten, itu pengumumannya memang lewat apa ya, kayak kalau tahun ini tuh lewat file, Kak. Lewat file. Lewat file. Nah, tapi ada peringkat-peringkat. Oh. Ada peringkat 1 sampai berapa pesertanya, jumlah peserta. Nah, kalau untuk diajukan ke provinsi itu dipilih peringkat teratas, ya peringkat teratas, dan itu diseleksi lagi di kabupaten untuk menuju ke provinsi. Jadi benar-benar untuk ke provinsi ini ketat sekali. Oh. Yang dari Kabupaten Pati tuh lolos berapa, Kak, di provinsi? 2. Oh. Oke, baik. Nah, Kak Casya tadi kan udah sampai pengumuman paskibraka provinsi. Nah, waktu apa ya? Kan berarti habis latihan kan pasti kan hari terakhir atau apa gitu kan pasti pengumuman. Nah, pengumumannya tuh berarti pas Kak Casya waktu di rumah atau lagi latihan tadi? Waktu di provinsi. Enggak, waktu kabupaten mau ke provinsi. Waktu kabupaten itu waktu itu aku baru sekolah. Nah, diberi informasi kepada pihak Tesbangpol bahwa aku termasuk kandidat untuk ke provinsi. Jadi dipanggil dan aku istilahnya melakukan seleksi lagi untuk ke provinsi itu sendiri gitu. Oh, kalau untuk ke provinsi ini kan dari Kabupaten Pati, kan ada 2 nih. Nah, untuk ke provinsinya itu ditanggung sendiri atau ditanggung pihak dari Patinya? Ditanggung pihak dari Pati.
profesi naik apa nih, Kak? Mobil. Oke. Jadi bareng sama yang pasangannya atau sendiri-sendiri? Bareng, Kak. Nah, dari pengalaman Paskibra ini, apa pengalaman yang paling penting untuk Kak Casya pelajari dan ingin dibagikan ke teman-teman semua? Nah, untuk apa ya? Pengalaman yang bisa aku ambil dari Paskibra ini itu kayak menghargai setiap proses yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Karena setiap proses yang kita lakukan, jika kita disertai dengan niat, pasti itu semuanya akan terwujud, gitu kan. Oke. Thank you banget ya, Kak, udah datang di studio Derap ini, juga udah mau sharing-sharing pengalaman tentang Paskibraka yang keren banget. Nah, teman-teman, tadi bagi kalian yang pengen nih kayak mengikuti jejak Kak Casya, kalian bisa dengerin tips-tips Kak Casya tadi. Seperti kita tuh harus niat dari diri sendiri, karena kalau kita nggak ada niat dari diri sendiri, kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Nah, aku Ananda Frida, see you di podcast selanjutnya. Dadah.